semuanya, perkenalkan nama saya Injani Citrakrana dari kelas 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan membahas tentang materi perbankan. Oke, sekarang saya memiliki beberapa subtopik yang akan saya bahas di materi perbankan ini. Subtopik yang pertama yaitu tentang pengertian perbankan. Apa itu perbankan? Perbankan adalah bisnis yang melindungi uang untuk orang lain. Dan apa itu bank? Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki izin untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Namun, mereka juga dapat menyediakan layanan keuangan lainnya. Subtopik yang kedua yaitu tentang prinsip perbankan. Perbankan memiliki 4 prinsip. Yang pertama, prinsip kepercayaan. Dasar utama dalam hubungan antara bank dan nasabah. Jadi bank itu harus tetap menjaga kepercayaan ketika kita sedang menyimpan uang kepada bank tersebut. Jadi nasabah harus percaya kepada bank. Dan itu prinsip perbankan yang pertama. Prinsip perbankan yang kedua yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menekankan pentingnya bank untuk beroperasi dengan cermat dan teliti dan menghindari resiko kerugian kepada nasabah dan stabilnya sistem keuangan. Jadi, kehati-hatian ini bertujuan pada ketika bank harus selalu teliti dan menjaga konsistensi kepada nasabah sehingga nasabah bisa percaya dan bisa lebih merasa uangnya ketika disimpan atau dipinjamkan selalu aman. Yang ketiga, prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan dan identitas nasabah. Jadi di sini menekankan bahwasannya bank juga harus menjaga soal nominal, data pribadi ataupun nomor rekening dan lain sebagainya itu harus dijaga agar nasabah bisa lebih leluasa untuk dan prinsip yang keempat yaitu mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah kewajiban bank untuk mengenali identitas nasabah dan memahami profil resiko mereka. Ini penting untuk mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta untuk memastikan bahwa bank dapat memberi layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Oke, sekarang kita masuk ke subtopik ketiga, yaitu berdasarkan fungsi. Jadi, jenis-jenis perbankan itu ada 3, berdasarkan fungsi, berdasarkan kepemilikan, dan berdasarkan kegiatan operasional. Oke, kita mulai dari berdasarkan fungsi. Jenis-jenis perbankan berdasarkan fungsi terdapat pada pertama, bank sentral, kedua, bank umum, ketiga, bank pengkreditan rakyat atau BPR, keempat, bank syariah, dan kelima, bank asing. Kita bahas satu-satu. Apa itu bank sentral? Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan dan menjaga kestabilan nilai mata uang. Contohnya, Bank Indonesia. Bank umum itu bank yang memberikan layanan perbankan secara luas kepada masyarakat, termasuk tabungan, kredit, transfer. Contohnya Bank Mandiri, BNI, bahkan BCA. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank yang melayani pembiayaan skala kecil dan menengah, terutama untuk masyarakat daerah, seperti BPR dan PJB. Bank Syariah. Bank syariah merupakan bank yang menetapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, seperti Bank Syariah Indonesia. Bank asing. Bank asing yang dimiliki oleh pihak luar negeri dan beroperasi di Indonesia melalui kantor cabang atau anak perusahaannya. Contohnya, Citibank, HSBC. Bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, bank pemerintah. Yang kedua, bank swasta nasional. Ketiga, bank asing. Dan keempat, bank campuran.
Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, bank pemerintah. Bank yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah seperti Bank Mandiri, BNI, atau BRI. Bank swasta nasional. Bank yang dimiliki oleh pihak perusahaan swasta dalam negeri. Contohnya, Bank Sentral Asia dan Bank Danamon. Bank asing. Bank yang dimiliki oleh entitas asing. Bank campuran, bank yang memiliki pihak swasta dalam negeri dan pihak asing. Jadi, bank tersebut ada ikut campur tangan dalam negeri dan ada ikut campur tangan juga dengan pihak asing. Bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama, bank umum. Yang kedua, bank pengkreditan rakyat atau bank BPR. Dan yang ketiga, bank sentral. Bank umum menyediakan layanan perbankan secara luas kepada masyarakat, baik untuk individu maupun badan usaha. Menawarkan berbagai produk layanan seperti tabungan, deposito, kredit, transfer, dan jasa keuangan digital. Bank pengkreditan rakyat atau BPR melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, memberikan kredit, dan menyediakan pembiayaan. Bank sentral. Bank sentral digunakan untuk mengatur dan menjaga kestabilan sistem keuangan nasional, termasuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Dan subtopik keempat adalah tujuan perbankan. Sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, STA bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Banyak. Fungsi utama perbankan. Yang pertama, menyalurkan dana. Yang kedua, menyediakan jasa. Yang ketiga, menciptakan uang. Dan yang keempat, menjaga stabilitas. Oke, menyalurkan dana. Kita bahas satu-satu. Bank menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat atau entitas lain, umumnya berbentuk kredit atau pinjaman yang diperlukan, semisal untuk modal usaha, rumah, bahkan kendaraan. Yang kedua, menyediakan jasa. Bank menawarkan berbagai jasa yang memudahkan transaksi keuangan seperti jasa pembayaran tagihan listrik, telepon, transfer uang, inkosari, clearing, dan layanan jasa lainnya. Menciptakan uang. Melalui proses penciptaan uang giral, bank berperan dalam peredaran uang di masyarakat. Yang keempat, menjaga stabilitas. Bank sentral seperti Bank Indonesia bertugas untuk menjaga kestabilan sistem keuangan termasuk nilai tukar mata uang melalui kebijakan moneter dan pengawasan perbankan. Oke. Sekian mungkin yang bisa saya jelaskan soal materi perbankan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih.